Bisa nggak satu saat karena kesalahan input di transaksi, maka menjadi kesalahan di laporan keuangannya? Bagaimana cara memonitornya? Kalau itu tinggal di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kalian, kita bertemu kembali di channel YouTube Retail Team Indonesia dalam pembahasan masalah laporan keuangan. Channel ini nanti bisa diikuti oleh semuanya di YouTube Smartech Finance. Kita punya divisi keuangan dan pajak yang akan membantu mendampingi para pengusaha atau bisnismen dalam mengelola bisnisnya dari sisi laporan keuangan. Laporan keuangan dan pajak saling berkaitan, dan ini menjadi concern dari kita untuk membantu para bisnis dalam mengelola bisnisnya sehingga mudah untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data kinerja keuangan. Oke, kita akan masuk pada satu bahasan dengan Mas Sema. Ibu Sema adalah PIC yang menggawangi divisi Smartech and Finance. Beliau ini sudah begitu mahir dalam masalah perpajakan dan keuangan, sehingga dari dapur Smartech and Finance ini muncul satu produk terbaru yang namanya Smart Excel Solution. Apa itu Smart Excel Solution? Karena kita ingin tahu nih keunggulan atau apa sih Smart Excel Solution itu. Karena banyak di luar sana, bahkan kalau kita sudah sangat familiar terhadap dunia online, kita akan mendapati banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang laporan keuangan. Nah, kenapa kita memunculkan SES ini? Ini kita langsung pada Mas ini. Apa sih sebenarnya SES ini? Silahkan, mungkin dijelaskan. SES Smart Excel Solution ya. Ya. Ini sebenarnya saya menyebutnya sebagai alat sih, Pak. Alat, oke. Ya, alat untuk memudahkan pengusaha atau mungkin lebih ke UMKM, Pak. UMKM. Ya, untuk membuat laporan keuangan. Ya, sebenarnya semua pengusaha, semua bisnis itu intinya di laporan keuangan, Pak. Oke. Karena ketika kita nggak tahu laporan keuangan, kita nggak tahu kondisi usaha kita, gimana kita mau jalan? Ya. Nggak melulu mencari omset aja kan. Misal, oke lah, hari ini omset kita harus segini, besok harus segini, besok harus segini. Udah cuma omset aja, dapat uang banyak, persediaan habis, uangnya dipakai buat jajan. Besok bulan pakai apa? Nggak bisa. Betul. Nah, gitu, Pak. Tapi kalau kita udah pakai laporan keuangan, oh omsetnya segini, HPP-nya segini, labanya segini. Nah, ini nih yang bisa kita pakai buat jajan. Jadi kita sekarang bisa jajan dan besok kita masih bisa pulaan, Pak. Tapi kan yang namanya membuat pembukuan, membuat laporan keuangan itu kan suatu hal yang rumit. Nah, kalau SES nggak rumit, Pak. Nggak rumit? Nggak. Kita cuman ya yang penting disiplin. Setiap ada nota atau ada transaksi, udah kita catat aja. Sekali kita nyatet, di sini ada form pencatatan, kita nyatet di situ dia udah buat jurnal sendiri, udah memposting ke buku besar sendiri, laporan laba rugi udah keisi sendiri, neraca, perubahan ekuitas, sampai arus kas juga. Jadi nggak perlu orang tahu dong tentang dia punya latar belakang akuntansi, dia pakai produk ini. Yang penting bisa komputer aja deh, Pak. Yang penting bisa komputer ya. Yeah. Dan bisa menginput ya. Bisa menginput. Oke. Keunggulannya apa? Yang pertama mudah, Pak. Hanya 3 langkah aja nih kita input.
Setelah itu udah sih Pak. Jadi 3 langkah mudah itu Tiga apa langkah nih? mudah ini. Dan Yang pertama apa yang diinput? di neraca awal itu profil kita. Oh, profile. Ya, jadi ada nama toko, terus kotanya di mana. Nah, Kemudian ini laporan dipakai untuk periode berapa. Setelah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita isi neraca saldo awal. masalah. Mungkin akun-akunnya dulu kita periksa kali ya. Akun-akun ya, yang di sini kita kan pakainya akun standar ya Pak ya, yang general yang orang biasa pakai. Ya. Nah itu tinggal disesuaikan aja nanti, sesuai kebutuhan. Oh ya. Nah itu. Oke. Jadi setelah itu setelah periksa akun kemudian mengisi neraca saldo Ya, awal. ya. Oke. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Oke. Kalau ada tinggal diisi kan sesuai dengan akunnya. Kayak misal nih kas atau uang. Uang kita ada berapa sih sekarang? Misalkan 5 juta. Udah, kita tulis 5 juta. Berarti ini mencatat dari transaksi penjualan dan transaksi back office ya. Ya, back office. Dari situ kemudian dimasukkan diinput dalam Pencatatan. form pencatatan. Iya. Semuanya masuk form pencatatan semua. Semuanya. Setelah itu automatically akan memisahkan sendiri-sendiri. memisahkan sendiri. Iya. Nah, ini para pemirsa. Jadi ini salah satu keunggulan dari SES, yaitu bahwa ini menurut penciptanya nih. Ini tinggal nanti kita buktikan. Sangat simple ya, simple, akurat dan real time. Ya real time ya. Real time. Jadi setelah kita periksa ya semua akun-akunnya sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian transaksi apapun itu kita input dalam form transaksi. Setelah itu secara automatically akan memisah. Iya. Oh ini yang namanya biaya, ini yang namanya Penjualan. Oke. Semuanya masuk situ ya. Masuk situ. Kemudian hubungannya dengan debit kredit yang sering Itu salah, udah diatur semua Pak di sini. udah diatur. Iya. Jadi ya debit kredit apaan sih? Gak usah pakai. Oke. Karena di sini udah memisahkan sendiri. Udah masuk. Itu kalau yang orang nggak mau belajar ya Pak. Ya. Kalau orang yang mau belajar tinggal klik di jurnal, terus ada transaksi nih penjualan. Kita lihat di jurnal, oh penjualan itu kasnya debit, penjualannya kredit, itu bisa dipelajari. Oke. Tapi kalau kita nggak mau belajar ya udah tinggal input, set lihat laba rugi neraca, udah jadi. Nah, bisa nggak satu saat karena kesalahan input di transaksi, maka menjadi kesalahan di laporan keuangannya? Bagaimana cara memonitornya? Kalau itu tinggal kalau kita biasanya pakai cash M6 ya Pak ya. Personalnya. Jadi patokannya itu di kas. Ketika kas kita cash in hand yang ada di tangan, kita hitung set ada 1 juta nih. Ya. Terus kita lihat di neraca. Ternyata di neraca ada 1.500.000. Oh, gitu. Karena ada 500 nih yang apa ya? Selisih. Selisih ya Pak ya. Nah, 500 itu kita cek di buku besar. Oke. Di buku besar kita cek ini. Nanti ada formnya buku besar di situ ya? Ada. Oke. Itu buat ngecek. Nah, di situ nanti bisa kelihatan mana yang apa ya? Mungkin ada yang belum diinput atau mungkin kecatatnya 2 kali. Atau ya kelihatan kesalahannya di situ Pak. Baik. Oke. Berarti kita akan masuk sekarang kepada langkah-langkah bagaimana cara mempergunakan sistem ini. Dibilang sama Mas Emma tadi simple ya. Simple berarti ini tidak boleh rumit ya. Oke, mungkin kita akan masuk langsung pada prakteknya ya. Oke, boleh. Kita praktekkan bagaimana awal-awal penggunaannya. Silakan Mas Emma. Minum dulu ya Pak. Oke. Ya, minum dulu. Saya kopi dulu ya. Oke. Kopi dulu ya. Ini kopi dari Onena Cafe. Ada di Skymart, Labuharjo. Di sana banyak produknya. Dan kopi-kopinya sangat seger ya, original. Apa namanya? Bartender apa namanya? Barista ya. Kalau dalam kopi itu namanya barista. Baristanya juga cukup lumayan berani dalam memix beberapa rasa, sehingga tidak hanya yang yang klasik saja, tapi ada beberapa macam produk unggulan. Nah, silakan datang ke Skymart. Oke, kita lanjut. Gimana? Kemarin tuh Pak, Hah? Onen itu bikin satu menu baru. Apa itu? Namanya tonic brew. Agak aneh sih. Tonic brew. Tonic Brew. Iya. Oke. Saya lihatnya tuh ini kopi, tapi ada serehnya, ada jahenya.
Oh gitu. Iya. Ada serehnya, ada jahenya. Wah ini rempah-rempah berarti masuk. Rempah masuk pada kopi ya kan? Iya. Oke. Wah ini layak nih ke sana. Oke, kita masuk ke praktek sekarang. Oke, kita akan mulai mempraktekkan sistem ini, SCS, aplikasi berbasis Excel, yakni untuk membuat pencatatan pembukuan sistem informasi manajemen di bisnis kita, entah itu ada yang di perdagangan atau ada di jasa atau di industri. Bisa memakai produk ini dengan customize. Jadi nanti apapun yang nanti akan dibutuhkan di sini bisa, mungkin di aplikasi ini ada akun-akun yang belum tercantum, bisa kita tambahkan. Jadi oke, kita akan mulai. Mas Ema segera untuk kita praktekkan sistem Excel solution untuk diketahui oleh para pemirsa. Silakan. Kita masuk ke neraca ya Pak ya. Ya. Kita masuk ke neraca saldo awal dulu untuk mengisi identitas atau profil dari perusahaan kita, usaha. Ya. Nah tadi udah kita isi. Ini Semamart. Kemudian di kota Yogyakarta. Nah ini adalah Yogyakarta ini bisa kita misalnya alamat lengkap gitu bisa ya? bisa. Oke. Cuman karena biar cepat aja karena kotanya aja. Ya. Nah kemudian ini ada awal periode, kita buat ini di bulan Januari ya, periode Januari. Jadi ini awal bulan Januari, tanggal 1. Kemudian di sini akhir bulan Januari, tanggal 31. Oke. Tuh, dan ini Nanti kalau pindah bulan Februari juga itu nanti kita ulang lagi. ya diganti karena ini nanti kaitannya dengan kop laporan Pak. Oh, Jadi kayak ini misal saya buka laba rugi, nah di sini udah ada Semamart. Terus laporan laba rugi periodenya 1 Januari sampai 31 Januari. siap. Begitu juga neraca juga sama Pak. Oke. Itu. Ya, ya. Berarti ini tadi begitu kita siapkan ini di sana sudah siap semua lembar-lembar form-formnya ya. Ya udah siap. Dan sekali kita ngisi semua Langsung sudah ada isi. automatically berpengaruh di pencatatan di belakangnya. Ya. Oke, mulai. Nah kita langsung masuk ke pencatatan ya Pak. Ya. Nah kita contohkan ini perusahaan baru ya Pak. Perusahaan baru. Jadi misal buka. di sini saya inputkan tanggal 1, di sini hari Rabu, Ya. Januari 1 2020. Ya. Kemudian saya mau memasukkan modal awal. Ada di kode 601. Nah, ini cukup kita mengisikan kode transaksinya aja, Pak. Kemudian transaksinya keluar. Kalau belum hafal tentang 601 gimana cara bukanya? Bisa lihat di sini daftar kode. Nah, ini kita klik muncul. Ya, oke. Nah, ini kode Itu nanti 601. Tinggal ke atas ke bawah diklik tuh ya. Ya, ini Ya. bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, oke. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin belum hafal kode akunnya, kode akun itu transaksi jenisnya apa? Jadi di situ nanti dimulai. Ini berarti mulainya di modal awal. Ini perusahaan baru, kita akan masukkan modal awal. Kode transaksinya 601, transaksi nama transaksi modal awal. Oke, masuk. Nah, masuk ke nomor faktur, Pak. Di sini ada 3 kolom ya. Yang kolom pertama ini otomatis menyesuaikan dengan nama transaksinya. Kemudian yang kolom kedua ini kita isi sebaiknya rekomendasi ya Pak. Ini kita isi nomor urut kita input di hari itu. Jadi misalnya tanggal 1. Ini adalah transaksi pertama. Transaksi pertama. Jadi nomor 1. Nomor 1. Oke. Kemudian nomor faktur itu sesuai dengan nota yang ada. Ya. Kalau nggak ada nota, kita buat nota sendiri ya Pak. Ya. Buat nota pengganti. Kemudian nomor fakturnya ini kita samakan dengan bukti fisik atau nota asli. Kemudian keterangan ini sebenarnya bebas mau diisi apa enggak, tapi lebih baik diisi. Ya. Ini untuk membantu kita mengingat-ingat ini transaksi apa sih gitu. Nah, ketika audit ya. Ya, ketika audit. Jadi kayak modal awal. Ini siapa yang nyetor? Gitu. Misalkan ownernya. Nah. Owner. Ini supplier ini. Kalau nanti ownernya banyak kan nama ownernya di situ ya? Ya, ada namanya ya? ada. Oke. Bisa. Kemudian supplier ini khusus untuk pembelian aja, Pak. Pembelian. Selain pembelian ini nggak usah diisi. Vendor ya. Vendor ya. Kemudian ini jumlahnya. Misal saya memasukkan 100 juta.
Nah, 100 juta ya. 100 juta Pak. Ini real time. Kita input satu transaksi, kita buka udah masuk. Ini di neraca langsung. Neraca. Oh, kas masuk ya 100 juta. Ya. Saldo awal kas 100 juta, saldo Modal. akhir 100 juta, terus di kanan modal 100 juta. Ya, kanan kiri seimbang ya, neraca seimbang. Oke. Ini sebentar. Ini ada saldo awal, ada Ya. saldo berjalan dan ada saldo akhir. Apa maknanya? Nah, saldo awal itu saldo awal periode Pak. Awal periode. Ya, karena tadi kan kosong, terus kita masukkan modal awal itu sebagai modal. Oke. Kemudian saldo berjalan itu ketika kita di tengah jalan atau di apa ya, sering berjalannya waktu, kita kan ada transaksi Macam-macam ya. macam-macam. Itu Ada saldo yang berjalan. transaksi keluar, ada transaksi masuk. Nah, penjumlahan dari transaksi keluar dan transaksi masuk itu, penjumlahan atau pengurangan itu nanti akan menjadi saldo berjalan. Yang dimana Jadi saldonya di situ ya. ya saldonya di sini, total Oke. saldo berjalan. Oke. Akhirnya kemudian di saldo akhir itu adalah penjumlahan. Sebentar, saya perjelas. Saldo berjalan itu berarti misalnya begini. Ini saldo awal masuk 100 juta nih. Ya. Kemudian duit dipakai macam-macam untuk pembelian macam-macam. Kemudian ada kas masuk juga macam-macam. Nah, selisih atau saldo antara kas masuk dan kas keluar, saldonya di sini. Yap, Oke. seperti itu, Pak. Oke. Oke. Nah, kemudian nah tadi kita contohkan ya, Pak. Ini kas kita berarti 100 juta karena dari modal awal. Ya. Kemudian di tanggal 1 lagi langsung kita pakai untuk beli peralatan. Peralatan usaha ya. Ya, pembelian peralatan. Oke. Ini transaksi kedua di tanggal 1. Nomor faktur. Kemudian kita beli apa sih peralatan ini? Nah, misalnya Komputer beli ya, Pak, ya? komputer Komputer. Nilainya 10 juta. 10 juta ya. Ini berapa, Pak? Berapa komputer? Ada 2 lah. 2 ya. Berarti di sini tak tambahin 2 komputer aja. 2 komputer. Oke. Gini. 10 juta ya. Oke. Kemudian di tanggal 1 lagi kita ada pembelian barang ya, Pak, misalnya. Membeli persediaan ya. Membeli persediaan tunai ya, Pak. Ya, tunai. Ini nomor faktur. Ini Pembelian persediaan barang, dagangan. Ya, dagangan. EE. Oke. Persediaan barang dagangan. Barang dagangan. Oke. Suppliernya misalnya Indomarko. Indomarko. Ya. Nggak bisa. Berarti harus dimasukkan dulu. Kita harus input supplier dulu. Oke. Karena ini baru ya, Pak. Baru. Berarti harus memasukkan daftar supplier. Indomarko. Kemudian di pencatatan kita Indomarko lagi. Ya. Nah, berarti syaratnya harus masuk ke daftar supplier ya. Iya, Pak. Biar kita punya database juga. Coba ini dengan ini daftar supplier ini. Oke. Nah, di sini juga ada saldo utang kalau kita pakai Tempo. Ya. Gitu. Oh, ini utang ini. Utang Ini piutang. ya, saldo utang piutang. Utang, Pak. Oh, utang ya. Iya, Utang utang. sorry. Ini utang kita ke supplier ya. Jadi kalau dibeli tunai kita nggak ada saldo nggak ada saldo ini utang ya? awalnya ya. Oke. Oke, ini misalkan kita masukkan 30 juta, cukup, Ya, Pak? Cukup 30 juta. Nah, kemudian Pembelian barang dagang lagi, pembelian barang dagang lagi kita masuk di tanggal 2. Ya, tanggal 2. Salah. 2. Pembelian barang tunai apa Tempo, Pak? Tempo. Tempo. Kode kerasnya beda ya. Beda, Pak. 02 ya. Oke. Pembelian persediaan dagangan. Wings. Kita masukkan lagi Wings. Nah, masukkan dulu. Oke. Karena kita ya. Nah, ini Utang kalau, ya? Kalau kita capek ngetik, Pak, Hah? di sini bisa kita pilih. Oke. Tadi Indomarko sepedanya ini ya. Wings. Oke. Misalkan Nilainya 20. 20. Ya. Nah, di sini kita saldonya minus 20 Oh. karena utang, Pak. Seperti itu. Ya. Nah,
Kita coba transaksi penjualan Pak. Baik, penjualan. Di tanggal 3. Tanggal 3 kita udah mulai penjualan. Kita buka ini tokonya atau perusahaan dagang kita. Penjualan tunai senilai 15 juta. 15 juta. Ini buat PO ya Pak ya? Misalkan kita grand opening. Penjualan grand opening. Iya. Nah ini udah ada penjualan Pak. Oke. Berarti HPP-nya di laporan itu udah masuk penjualan. penjualan. Tapi HPP-nya belum masuk ya? HPP belum masuk. Nah, nanti dimasukkan. Dimasukkan 1. HPP. Nah ini HPP untuk grand opening. Berarti yang atas taruh penjualan, bawah HPP begitu. Oh, udah ada Ini udah ada, Pak. Oke. HPP-nya kita coba aja Pak, ngarang ya Pak ya. 10 juta. Artinya begini, HPP dengan penjualan itu kaitannya dengan kebijakan harga. Jadi misalnya nih kita beli nih belanja minuman dalam botol mineral. Misalnya ini satu botol ini harganya 1.000. Nah kebijakan harga kita berapa? Kita akan menjual dengan harga berapa? Misalnya ini kita jual, kita markup misalnya senilai 10%, berarti 1.100. Kan gitu kita markup. Kan gitu. Kalau 20% ya 1.200. Kan gitu. Jadi ini artinya HPP dengan penjualan itu kaitannya dengan kita harus menentukan terlebih dahulu berapa sih margin, gross profit margin yang akan kita tentukan. Kan gitu. Oke, lanjut. Ini tadi udah ada penjualan sama HPP Pak. Terus kita ada biaya juga Pak. Ya, oke, biaya operasional ya. Iya, operasional. Entah itu macam-macam lah, gaji ya. Belum gaji kali ya? Belum. Atau ya belum gaji. Listrik. Listrik. Listrik saya nggak hafal Pak listrik. Biaya listrik. Biaya listrik 704. Nah, 704. Biaya listrik. udah otomatis ya. Transaksi ketiga 500.000 ini token. token listrik. Oke. 500. Biaya marketing. Biaya marketing. Marketing pemasaran. Ya, Pemasaran rata-rata 1 juta. ini untuk apa Pak? Ya, Ini karena grand opening kan dia butuh mungkin voucher, mungkin brosur, spanduk, apa macam-macam ya. Ya, ini ya keperluan grand opening ya Pak ya. Ya, keperluan marketing grand opening. Nah, Jadi gini, Pak pemirsa, green opening itu kita butuhkan. Ketika kita membuka toko baru, itu kita harus mengundang masyarakat atau memberitahu pada masyarakat lewat spanduk atau apa. Kalau perlu mengundang mereka ke toko kita. Nah, berikanlah voucher-voucher. Mau satu voucher berapa? 25.000, 50.000, 100.000 atau berapalah yang kira-kira masyarakat bisa untuk menikmati pembukaan toko kita, sehingga brand kita mulai kita kenalkan. Ini kebijakan pemasaran. Nah, sehingga mungkin ada harga-harga yang kita promosikan, harga normal sekian, harga promo sekian, diskon sekian persen. Nah, itu termasuk cara kita melaunching produk. Jadi nanti ada strategi sendiri melaunching produk. orang-orang jadi tahu ya Pak ya. Jadi tahu, orang jadi tahu. Oh, ada toko di sana, tokonya Pak Sema, bahwa pada hari ini tanggal sekian akan buka dengan pemberian voucher, pemberian diskon segala macam yang membuat mereka bisa berduyun-duyun datang ke toko, sehingga pada tahu. Gitu. Oke, so keperluan itu 1 juta. Nah, ini tadi udah ada pembelian, udah ada penjualan, udah ada HPP sama biaya Pak. Iya, oke. Kita cek di biaya di laporan laba rugi. Nah, di sini kelihatan penjualan 15 juta, betul. HPP 10 juta, laba kotor. Laba kotornya 5 juta. Nah, ini ada biaya listrik 500, biaya pemasaran 1 juta. Nah, total biaya ada 1.500.000 per tanggal 4 Januari. Ya. Berarti masih berjalan ya nanti Masih ya. berjalan terus Pak. Oke. Nah, di sini ada biaya bunga, biaya pajak ini belum kita isi. Oke. Kemudian ada pendapatan lain-lain juga di sini.
Jadi nggak rusak, pendapatan lain-lain. Semua lah, laba rugi bersih. Berapa itu berarti? 3.500.000. 3.500. Oke, tadi laba kotornya 5 juta. Ya. Setelah penjualan dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya-biaya, itu nanti macam-macam, ada gaji, transport, biaya listrik, biaya konsumsi, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan, termasuk biaya penyusutan. Penyusutan macam-macam, ada penyusutan gedung, penyusutan lahan, aset, ya, kemudian peralatan, legalitas, ya, kemudian barangkali penyusutan kendaraan, ya, nah, itu mungkin dimasukkan di sini. Kemudian itu nanti total biaya yang akan mempengaruhi atau mengurangi dari laba bruto. Sementara yang kita catat per tanggal 4 tadi 1.500 ya, 1.500, sehingga laba bruto 5 juta kurangi 1.500 menjadi 3.500. Ada pendapatan lain-lain yang kita pisah di bawah, yaitu kemudian di atasnya ada biaya pajak dan bunga. Apa ini pajak dan bunga maksudnya? Biaya pajak itu ya kalau kita bayar pajak Pak, kayak misal ada faktur pajak nih, mungkin dari sewa. Oke. Nah itu Atau PPN? PPN masuk, PPN cuman masuk. kan kita mungkin belum sampai sana Pak. Ya. Tapi kalau PPN itu bisa masuk di sini. Oke. Nah contoh yang mungkin di bawah pun udah ada biaya pajaknya itu, kayak misal kita sewa mobil Pak. Sewa mobil. Kita mungkin Ada pas, pajaknya gitu ya. pas grand opening kita butuh pick up buat belanja di apa ya, grosiran lah. Nah itu kan kita nggak punya mobil nih posisi, kita sewa. Nah sewa itu bisa, itu kita dapat potongan apa ya, faktur pajak, Restitusi apa? bukan Pajak masukan. bukan apa ya, dapat potongan itu loh Pak, pajak. Jadi kita dapat faktur pajak ini loh, kamu udah Oh, itu anu, maksudnya wajib PPh pungut. pasal 23. Wajib pungut. Ya, wajib pungut itu Pak. Wajib pungut. Oke. Maksudnya Ya. PPh pasal 23. Oh, iya. Oke. Nah, itu bisa masuk di biaya pajak. Oke. Nanti masuk ke situ ya. Masuk ke sini. Kalau bunga? Bunga kayak misalnya kita modal kita kurang, Pak. Kita pinjam bank. Nah, di akadnya di bank itu kita tenor misal 2 tahun. Selama 2 tahun itu kita dikenakan pajak sebesar 2%. Nah, 2% itulah yang kita masukkan di biaya pajak. Oke. Nah, pokoknya ya itu cuma mengurangi utang aja. Ya. Gitu, Pak. Jadi yang kita sebut membayar utang itu cuma pokoknya. Pokoknya. Kalau bunganya masuk di sini ya. 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 Masuk biaya ya. Ya. Pendapatan lain-lain tadi sudah kita keluarkan dari pendapatan utama. Mungkin ada tenan-tenan di depan toko gitu ya. Nah, misalnya tenan martabak atau mungkin apa ya gitu ya, macam-macam bisa masuk di situ. Pendapatan lain-lain. Nah, tadi saya bilang gini Pak, ketika orang yang pengen buat laporan keuangan aja ya udah gini, ini tinggal di print preview, print udah jadi laporan keuangan. Tapi kalau orang yang pengen belajar, nah dari pencatatan ini lihat di jurnal. Modal awal. Oh, di sini ketika modal awal kasnya bertambah, modalnya kredit. Ya. Terus pembelian peralatan, beli 2 komputer. Oh, peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Kok bisa? Ya bisa lah, uang kita beli kok kan ngeluarin uang. Kasih berkurang. Peralatannya kredit berarti. Peralatannya debit. nambah. Kasnya kredit. Ya. Karena dikeluarin. Oke. Itu kalau mau belajar. Ya. Nah, terus ini ada buku besar. Ya. Buku besar ini tanggal ya Pak ya. Jadi karena mungkin kurang lebar jadi ke pagar-pagar. Oke. Ya, buku besar ini buku besar kas. Kita bisa lihat kas masuk dan kas keluar kita. Ini contoh nih. Itu Ada artinya apa nih? 100 juta. 1011 kas ya. Ini kas. Oke. 100 juta dari owner. Nah, ini MDA modal awal. Kemudian kas kita keluar 10 juta dari buat beli 2 komputer. Oh, kas itu berarti ada uang masuk debit ya? Ya. Kredit Ya. kalau keluar kredit. Nah, kas keluar kredit. Di komputer dia kredit. Ya. Oke. Nah, ini ada 30 juta di kredit. Berarti uang keluar. Ya. Oh, dari Indomarko berarti pembelian. Ya. Barang. Ini ada grand opening, penjualan. Penjualan masuk nih. Ya, ada masuk debit kasnya. Ya. Masuk 15 juta. Terus ini ada Token token listrik. listrik Terus sama ada. keperluan grand opening, BPS biaya pemasaran. Kalau HPP-nya di mana? Kalau HPP itu kita bisa lihat di sini, Pak.
di 1031 persediaan barang. Oh, oke. Ini tadi urusan kas ya? Ya. Urusan kas. HPP kan tadi kita ngeluarin nih. Ya sebentar, kalau HPP itu kan duitnya belum keluar ya, itu tetap masuk di kita ya depannya. Iya. Ini kita persediaan barangnya senilai 30 juta sama 20 juta. Jadi masuk persediaan barang, kasnya keluar. Itu tadi 20 juta apa? 20 juta ini pembelian dari Wings Pak, Tempo ya? Iya. Oh, oke. Ini PTM, M tunai, M Tempo. Oh iya. Nah, ini keluar 10 juta dari penjualan grand opening. HPP tadi ya? Iya, jadi kan kita jual nih dapat 15 juta, betul. tapi barang kita sebenarnya yang keluar cuma 10 juta. 10 juta. Nah, yang 5 juta itu adalah Berarti saldo persediaan barang kita tinggal 40 juta. Oke, siap. Nah, ini 40 juta, Pak. Kita lihat di neraca sama nggak? Nah, mesin barang dagang 40 juta. Nah, tadi langsung loncat nih. Tadi dari buku besar nih. Sekarang buku besar kredit. Buku besar kredit. Ya. Nah, ini ada modal, Pak. Jadi di sini buku besar ini tergantung kita mau lihat buku besar apa. Di sini udah ada nomor akunnya semua. Tinggal, nah ini buku besar ini kita bisa cek di sini, Pak. Oke. Jadi misal kita mau lihat neraca saldo awal ya. Ya, di neraca saldo awal. Ini kan ada nomor akun sama nama akun. Ya. Misal kita mau lihat biaya mungkin, biaya listrik. Ya. Berarti nomor akunnya 6014. Ya. Kita lihat di sini 6014. 6014. Nah, keluar. Kita di bulan ini baru ngeluarin satu biaya listrik. 500.000. Ya. Nah, biaya listriknya baru segitu ya? Baru segitu. Belum nanti kayak yang lainnya. Oke, terus Kita mau lihat penjualan dulu nih, Pak. ya, mulai penjualan. Penjualan. 4011. 4011. Nah, ini kalau kita untung gampang. Penjualan. Nah, Penjualan Grand di opening. pada saat grand opening, penjualannya nilainya 15 juta. 15 juta. Nah, ini ada buku pembantu utang, Pak. Apa fungsinya? Melihat utang kita di supplier. Ini Indomarko kita tadi tunai, Pak. Ya, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kita tadi beli Tempo di Wings 20 juta dan belum kita bayar. Jadi ini adalah saldo utang kita. Iya. Dari kita utang ke Wings nilainya 20 juta. Nah, ini tadi laba ruginya, Pak. Dan kita bahas. Kemudian di sini ada perubahan ekuitas. Nah, jadi modal awal 100 juta ada di sini. Ya, ini 3 Oke. 100 juta. Kemudian tambahan laba ya. Laba. Berarti saldo akhirnya 103.500.000. Modalnya bertambah karena ada laba. Modal berkurang karena rugi. Terus kita masuk ke Neraca. neraca. Nah, inilah kondisi toko Simamart, Pak. Saat ini punya kas 73.500.000. Mana tuh kasnya? Ini, Pak, saldo akhir. Oh, Oke. ini. Jadi saldo awalnya 100. Coba di 100. 100 Saldo berjalannya minus 26.500.000. 26.500.000 dari aktivitas satu pembelian barang. Barang seperti ini ya. Ya, ini Pak. Pembelian peralatan dulu tadi 10 juta untuk komputer. Kemudian di sini ada pembelian barang dagang. Barang dagang. Itu tadi kan 30 juta. Nah, Yang cash 30 ya. Yang cash 30, Utangnya 20. utangnya 20. Nah, 20 masih di sini nih, Pak. Oke, 20 masih di situ. 20. Terus ada duit masuk lagi 15 15. juta dari grand opening. Berarti 50 kurangi 15. 15 buat apa, Pak? Penjualan masuk. Oh iya. Uang masuk. Uang masuk. Berarti sorry 40 tadi ya. Kan 40 kurangi 15. Terus kurangi lagi biaya Listrik. marketing sama listrik ya. 1,5. Oke, 1,5. Yaitu 26.500. Terus HPP-nya HPP kan nggak ngaruh di kas, Pak. yang ada di kas. HPP ngaruhnya di persen barang. Jadi tadi kita beli 30 sama 20 di Tempo ini. Tempo 20 yang tunainya 30. Jadi kan nilai barang kita ada 50 juta. Iya. Terus dipakai buat
dijual. Dijual. APP 10 juta. Iya. Nah kalau Kalau kas tadi kan hubungannya sama peralatan, pembelian peralatan 10 juta. Pembelian persediaan. nah ini Pak, ini 2 komputer 10 juta, persediaan barang 30, grand opening nambah nih 15 juta, ya. tambah biaya ini Bahkan 500, 100, jadi total di sini ya. di sini Nah, 73.500. 73.500 aktivitas kas keluar kas masuk. Kas keluar dari kas masuk awal dari modal awal, ada dikeluarkan untuk beli peralatan, beli macam-macam untuk biaya usaha. Kemudian ada uang masuk dari penjualan. Totalnya menjadi kasnya 735. Ini kelihatan di sini semua transaksinya ya. Neraca kembali ke neraca lagi. Ini Terus yang di atas. Ini totalnya berapa di sini? 123.500. 123.500 adalah total aktiva. Total pasifannya juga sama Pak. Harus seimbang ya. Iya. Nah, di sini ada utang dagang 20.000, 20 juta belum dibayar. Kemudian total kewajiban 20 juta, oke. Modal awal 100. Ketambahan Kemudian laba ada ketambahan dari laba bersih. laba usaha ya, Laba usaha 3.500.000, jadi 103.500. Maka total modal 103.500 ditambah 20 juta. 20 juta menjadi 123.500. 123.500. Sama ya, kan Sama. ya. Nah, kalau udah balance nanti ada notifikasi alhamdulillah. Oh, begitu. Kalau nggak balance, Ada selisih Pak. selisih. Iya. Ada tulisan selisih coba. Kita coba di sini kasih angka 1 aja. Ini udah 123.500, 123.501. Oke. Oh, langsung tulisan ada. Notifikasi ada di sini. Berarti ini cara kita memonitor jelas ya. Kita lihat neraca, ada tulisan dari sih, berarti ada masalah di Ada masalah. inputan segala macam ya. Iya. Kan kita nanti membatasnya di mana nih? Di transaksi berarti. Di Membatasi transaksi untuk memonitor, mengaudit. di transaksi bisa, di nilai saldo awal bisa. Tapi kalau untuk apa ya? Mengatasi tadi di pencatatannya Pak. Pencatatan Di sini. di sini. Oh, Sumbernya semua ada di sini. di situ. Berarti ini adalah input. Ini walaupun input ini memudahkan, seakan-akan hanya remeh gitu. Ini harus teliti ya. Iya. Terutama di pencatatan akunnya sama pencatatan nominalnya. Soalnya kan ya walaupun kita udah kayak gini Pak, kan kadang apa namanya merasa dipermudah tuh Pak. Wah, mau pengen ini input kayak gini mah sehari bisa dalam semua transaksi sebulan bisa dikerjain sehari gitu. Nah, Tapi setelah apa ya eksekusi, setelah action ternyata 30 hari itu banyak banget ya katanya. Males sih jadian. apalagi satu hari transaksinya banyak ya, 400 gitu ya. Waduh, pening juga. Ganti kembali. Jadi para pemirsa, ini kita tadi sudah bicara tentang SES, Smart Excel Solution, produksi dari Smart Tax and Finance dari grupnya PT Retail Indonesia. Untuk para pebisnis, entrepreneur, khususnya di UMKM yang mencatat masih ogah-ogahan, nah kita bantu dengan pencatatan yang sangat-sangat simpel. Hanya satu di transaksi saja, kita akan bisa masuk pada semua. Laporannya lengkap. Insya Allah lengkap. Nanti kalau misalnya butuh analisa-analisa lagi, kita akan mungkin produksi pada versi yang kedua ya. Iya. Versi kedua mungkin akan kita lengkapi dengan analisa-analisa kinerja usaha. Oke, para pemirsa, kita sudah selesai membahas tentang Smart Excel Solution, produksi dari Smart Tax and Finance, grupnya dari Retail Team Indonesia. Stay tune in channel YouTube PT Retail Team Indonesia, dan kita akan ketemu lagi pada episode mendatang dengan pembahasan yang lebih lengkap lagi, mungkin tentang pembahasan tentang pajak atau tentang laporan-laporan keuangan yang lain, atau mungkin tentang bagaimana cara-cara marketing, strategi marketing di zaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.